Dibandingkan dengan pertandingan melawan Arab Saudi, laga melawan Irak memang yang terbaik setelah kekalahan yang menyakitkan melawan Arab Saudi. Melawan Irak pakai formasi 4-4-2, formasi balance, memperkuat lini tengah, tapi lini depan memang tidak mampu untuk membongkar pertahanan lawan. Lini tengah pun tidak mampu memberi sokongan. Laga berjalan dengan seru, seimbang, ya, tapi Indonesia tidak mampu mencetak gol. Irak yang juga biasa-biasa saja menurut saya tidak sangat impresif, namun mereka mampu memanfaatkan suatu peluang menjadi gol. Dan Ole memang tidak bermain di sejak awal karena kondisinya tidak baik dan dia baru saja cedera. Dugaan saya memang tidak bisa tampil full sejak menit pertama, sehingga tim pelatih memutuskan dia untuk menjadi cadangan dan baru turun di babak kedua. Nah, ini yang jadi persoalan adalah lini depan tidak terlalu mampu, dan sejak awal memang lini depan ini adalah sumber masalah di mana Indonesia tidak punya pemain-pemain yang betul-betul mampu untuk menjadi pencetak gol andal. Ini adalah PR bagi tim nasional Indonesia sampai dengan beberapa tahun ke depan, dan ini PR harus segera diselesaikan. Tentang pelatih Patrick Kluivert, menurut saya tim pelatih ini harus dievaluasi secara ketat, bahkan harus dengan opsi penggantian pelatih kepala terutama. Kenapa? Karena sejak awal dikendalikan oleh Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam cara bermain. Ya, kalah lawan Australia tidak saya hitung, tetapi kemenangan melawan Bahrain, kemenangan melawan Cina pun tidak impresif. Kekalahan melawan Jepang pun tidak saya hitung karena lawannya Jepang. Dan yang lain adalah Kluivert ini sering mengganti-ganti formasi, terutama pada formasi orang-orangnya, pemain-pemainnya. Ini membuat kelihatan tim kepelatihan Kluivert ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena kan timnya ada 3 orang, Kluivert, Danny Lansat, dan Alex Pastoor. Dan menjelang pertarungan melawan Arab kan ada isu yang saya yakin benar, itu ada perdebatan antara Kluivert dengan 2 asistennya tentang susunan pemain, dan manajer tim Pak Sumarji pun seolah-olah mengkonfirmasi keadaan seperti itu, dan dia sendiri mengatakan kaget dengan susunan pemainnya. Oleh sebab itu menurut saya Patrick Kluivert selayaknya diganti, ya, karena tidak impresif sejak Januari dan tidak ada kemajuan yang berarti dalam tim nasional. Saya kira begitu. Mengganti-ganti pelatih tim nasional memang tidak ideal. Itu bukan jalan yang bagus lah untuk perkembangan tim nasional. Apalagi waktunya kan Patrick Kluivert baru 8 bulan. Tapi kasus Patrick Kluivert dan timnya ini menurut saya istimewa, karena sudah terbukti dari 8 bulan ini tidak ada satupun hal yang diharapkan sejak awal. Tim yang solid, tim yang mampu menghasilkan sekumpulan talenta ini menjadi pasukan yang beringas, yang sangat-sangat produktif dalam mencetak gol, menjadi tim yang kuat untuk melawan tim-tim terbaik di Asia, tapi kan nyatanya tidak. Jadi menurut saya penggantian pelatih dalam konteks Kluivert ini cukup bisa dipahami lah kalau memang terjadi. Dan apa yang harus dilakukan Erick Thohir adalah, ya, sekarang timnas diserahkan saja kepada tim pelatih, mau head coachnya baru atau tidak diserahkan, dan program kerjanya harus betul-betul dievaluasi secara ketat. Dan mereka juga harus mulai memikirkan pembinaan usia muda, karena apa yang diborong atau yang diboyong oleh Erick Thohir ke Indonesia adalah sejumlah orang yang punya kemampuan sebetulnya sangat mumpuni untuk berkarya di level pembinaan usia muda. Mereka bisa mengajari para pelatih, menjadi instruktur, turun ke daerah-daerah untuk melihat kompetisi-kompetisi yang ada di daerah-daerah. Jadi harusnya sih memang mulai konsentrasi di pembinaan usia muda, dan untuk menghasilkan pemain-pemain top nantinya yang akan dipakai oleh tim nasional 5 atau 10 tahun ke depan. Saya kira harus mulai dilakukan itu. Untuk Jai dan kawan-kawan, apakah mereka akan sampai ke Piala Dunia 2030?
Dari sisi rata-rata usia memang ada beberapa yang sudah mencapai umur 30 atau lebih pada 2030. Tapi sejumlah pemain kan masih sangat muda. Oleh Romeni, Mauro Zylstra, Mario Jonathan, itu kan juga masih muda-muda. Dan mereka adalah tulang punggung Indonesia nanti kelak ketika tampil untuk kualifikasi Piala Dunia di 2030 ya, mungkin akan mulai pada 2027. Dan pemain-pemain belakang pun saya rasa masih ada beberapa yang bisa berkarya untuk tim nasional kan. Justin Hubner yang tidak pernah main di putaran keempat, masih ada juga rasanya Verdong masih bisa bermain pada 2030. Jadi masih ada sejumlah pemain diaspora maupun pemain yang di breeding di liga lokal masih bisa berkarya banyak. Masih ada Piala Asia juga 2027. Jadi itu bisa menjadi perantara apakah Indonesia akan terus berbicara di level internasional atau ya mungkin harus mencari bibit-bibit baru dari dalam negeri. Saya prefer dari dalam negeri aja ya, kalau diaspora lagi rasanya sih absurd juga gitu. Jadi ya 2030 beberapa pemain masih berkesempatan, masih ada 2027 juga untuk Piala Asia.